bawa kue makanan. Nah, beliau menyuapinya. Masya Allah enak. Dan si nenek ini, si pengemis tua ini bilang juga ke Nabi Muhammad, kamu jangan ikutin Nabi Muhammad katanya. Muhammad itu gila, Muhammad itu berbohong katanya. Akhirnya si Nabi Muhammad pulang, lama terus menerus ya. Sampai hingga akhirnya Nabi Muhammad meninggal dan diteruskan oleh sahabat Nabi Muhammad, yaitu sahabat Abu Bakar ya. Sahabat Abu Bakar lalu datang ke rumah pengemis buta itu dan menyuapinya kuenya. Lalu si pengemis buta itu bilang katanya, kamu siapa? Katanya, saya yang biasa beri kamu makan katanya. Lalu pengemis buta itu bilang, kamu bohong. Soalnya yang dulu itu mudah dipegang dan mudah dikunyah katanya. Ya dulu itu beliau itu saya sahabat dari orang mulia ini katanya. Beliau itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pengemis buta itu nangis dan langsung mengucapkan kalimat La ilaha illallah di depan sahabat Abu Bakar, dan alhamdulillah hidayahnya turun kepada pengemis buta itu sehingga masuk Islam. Oh ya, dia ceritakan katanya Isra Miraj itu yaitu Isra itu perjalanan Nabi Muhammad menuju jadi Isra Miraj ini adalah hadiah yang Allah berikan untuk Nabi Muhammad SAW, dan pertama perintah Allah SWT untuk melakukan sholat. Isra adalah perjalanan dari Masjid Al-Madinah menuju Masjidil Aqsa katanya. Lalu Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad menuju Sidratul Muntaha. Ya, Mi'raj adalah menuju ke Nabi Muhammad ini Mi'raj katanya, menuju ke Sidratul Muntaha. Sempat katanya malaikat Jibril turun ke bumi, datang mendatangi Nabi Muhammad lalu menawarkan malaikat Jibril itu turun ke bumi lalu datang ke Nabi Muhammad lalu menawarkan dua pilihan. Wahai Muhammad, engkau pilih susu atau pilih arak? Dan akhirnya Nabi Muhammad SAW ini memilih susu. Kenapa kamu memilih susu? Karena sehat dan bermanfaat. Ya, jadi itu adalah hadiah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, yaitu hadiah perintah sholat untuk umat Nabi Muhammad SAW. Bapak katanya, saya dulu nggak tahu Tuhan Pak, Nabi Muhammad aja nggak tahu saya. Padahal saya ini dari keluarga Muslim Pak, tapi saya nggak tahu sholat apa, saya cuma ikut sholat aja. Agama apa, nggak tahu agama katanya. Saya asal ikut sholat dan ikut beragama dengan keluarga saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang katanya, alhamdulillah sekarang saya belajar di pondok, dikit-dikit saya belajar ilmu agama, dan alhamdulillah sekarang saya tahu Allah itu siapa, Nabi Muhammad itu siapa. Ya. Jadi alhamdulillah Bapak. Jadi mereka ini Masya Allah, bukan satu orang saja Pak yang tidak tahu Tuhan itu siapa. Semuanya, semua tunarungu. Kenapa saya katakan semua? Karena masuknya ilmu itu lewat telinga Pak. Masuknya ilmu lewat telinga. Sedangkan mereka ini telinganya saja ditutup sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bagaimana cara masuknya ilmu? Mau nggak mau kita yang normal ini terjun kepada mereka untuk menyampaikan, untuk mengajari mereka ilmu agama. Banyak Pak kasus yang seperti ini. Bahkan santri kami ini ada kecil-kecil Pak. Kecil-kecil ini mereka pindahan dari asrama Kristen Pak, Don Bosco. Iya.
Jadi di Wonosobo ini ada namanya Asrama Don Bosco, itu ternyata sudah ada di zaman Belanda, Pak. Makanya namanya Don Bosco. Itu kata wali santri yang santri sekarang di pondok kami ini, 70-80% di asrama Kristen itu semuanya dari keluarga muslim. Jadi kalau saya katanya, kata wali santri ini, kalau saya penjemputan perpulangan ini, itu kerudung semua yang masuk ke asrama Kristen itu. Lalu ditanya sama Pak Yai, kenapa mau masukkan anak itu? Habisnya gimana lagi, Pak? Soalnya kami pengen untuk mereka ini yang bukan hanya mengejar modul, yang setiap tahun naik, setiap tahun naik, setiap tahun naik. Saya butuh kepahaman kepada mereka. Mereka ini paham nggak sih yang diajari? Mereka paham nggak? Oh gitu. Jadi mereka ini banyak keluarga dari anak-anak tunarungu ini yang mencari apa ya, asrama untuk mereka gitu. Dan ternyata kami ini telat. Kami membuka pondok ini sangat telat. Kita berdiri baru 2 tahun, Pak. Jadi masya Allah, anak ini waktu pertama ke pondok saya tanya Tuhan, Tuhan kamu siapa? Saya tulis kan, tulis Tuhan kamu siapa? Dia membentuk Bapak salib untuk Yesus ya. Lalu satu lagi ditanya, satu lagi ketahuan waktu mau makan. Itu mau makan begini, ditangkap sama Umi. Jangan katanya, nggak boleh. Akhirnya kita itu telat syahadatin. Akhirnya kan mereka otomatis sudah dibaptis. Lalu kita syahadatkan lagi. Itu benar dari keluarga yang syar'i, Pak. Orang tuanya itu kerudungnya panjang-panjang. Tapi untuk anaknya masa depannya mungkin orang tua ini pengen yang terbaik. Sedangkan kita yang paham agama ya setidaknya kita pernah belajar agama, telat dan tidak mau, kebanyakan gak mau turun kepada mereka. Jadi masya Allah, Pak, tunarungu ini akan terus bertambah karena mereka ini ada genetik kecelakaan dan sakit. Gak akan mereka habis. Walaupun 2000 di Lampung ini ikut semuanya, pasti ada lagi. Mereka ini gak akan habis. Jadi masya Allah, dulu sebelumnya kita terjun hampir 10 tahun, 11 tahun Pak di tunarungu. Awal kita terjun ke tunarungu ini, kita ketemu sama tunarungu tua, udah punya anak. Kita tanya Tuhan, gak tahu. Kita tanya Tuhan, 3. Kenapa 3? Apa aja Tuhan 3? Satu, ini. Satu lagi berhala. Satu lagi candi ya. Gitu. Lalu kenapa gak ada Allah? Allah nggak terlihat. Siapa Allah katanya? Allah Akbar. Nggak tahu Allah. Saya nggak lihat. Jadi mereka melihatnya fakta, Pak. Kamu sholat. Tahu bacanya enggak? Dia tahu ikut aja. Nah, terus kita tanya Muhammad siapa? Istri Allah. Kenapa istri Allah? Ya, kita bisa lihat di masjid-masjid ada Allah dan Muhammad. Selalu bersanding. Ya, bersandingan kan? Jadi mereka anggapnya itu istri Allah. Itu satu yang kita temui. Masya Allah, di situ kita udah kena banget. Akhirnya kita kerja dakwah sampai kepada mereka ini 10-11 tahun. Lalu terdengar rumor seperti itu, turun ternyata masya Allah kita buka pondok yang datang kecil, anak kecil. Anak kecil ini masih kecil, orang tuanya demi pembelajaran anaknya, masa depan anaknya mengorbankan akidahnya. Banyak sekali Pak, yang anak bertentangan dengan orang tua saat dewasanya. Jadi ada sultan di Jogja ini anaknya tunarungu lulusan sana, bertentangan tunarungunya. Sampai sultan ini datang ke pondok, minta tolong untuk ngajak anaknya. Ya gimana lagi, anaknya udah jadi misionaris. Masya Allah, itu tinggal kita doa aja. Susah Pak. Jadi yang berat dari ini tuh misionaris, Yahudi itu tidak percaya Tuhan, dan satu lagi PKI. Nah, termasuk PKI ini ada salah satu santri kami, beliau dari Solo, datang masuk ke pondok, itu udah ke doktrin PKI Pak, sampai ngejelasin ke anak-anak ini, udah doktrin PKI semua, sampai ke ustad-ustad bilang ustad bodoh, ke pengajar semua bodoh, nggak pernah namanya sultanat, nggak ada adab. Masya Allah. Jadi mereka ini sedang digencar-gencarkan kepada misionaris ini, gencar-gencarnya mencari mereka. Kenapa? Mereka lebih yakin daripada kita. Yakinnya apa? Orang yang mereka ini dijadikan jimat Pak. Makanya sering banyak sekali
untuk Cina-Cina yang berbisnis itu selalu ada yang namanya anak autis. Rata-rata ya, yang Cina-Cina itu pasti punya anak autis. Sebetulnya bukan anak kandung, banyaknya anak angkat. Karena mereka yakin bahwa mereka ini adalah, kalau bahasa kita ya, keberkahan. Iya, Allah pasti ganti lebih-lebih lagi. Mereka aja yakin, lebih yakin daripada kita kepada hadis yang Nabi Muhammad SAW, Nabi kita sendiri yang sampaikan, bukan Nabi mereka. Nabi kita sendiri yang sampaikan, tapi mereka yang lebih yakin. Masya Allah. Ini juga Allah banyak sekali lah. Terutama yang ini Ternate, ini yang bisa terselamatkan kata Ustaz. Kata kakaknya ini Ustaz, di kakaknya ini Ustaz Pak. Kata beliau, satu-satunya yang terselamatkan dia di kampungnya. Karena apa? Punya kakak Ustaz. Cuma satu-satunya di Ternate, jadi semua kawannya ini udah ikut semua ke misionaris, udah ikut semua. Masya Allah. Jadi mereka ini adalah tanggung jawab kita semua Pak. Karena akal mereka ini bukan autis, mereka akalnya sama seperti kita. Mereka sehat akalnya kok. Nulis bisa, baca bisa, ngaji bisa. Cuman butuh dididik oleh kita semua orang-orang yang normal ini. Maaf. Kalau kita ke mereka ini bahasanya sempatnya mereka tuli, kita dengar. Kita orang-orang dengar ini, itu tugas-tugas kita semua. Jadi boleh kita contohkan salah satu ngajinya ini. Coba. Bismillah itu. Oh, mau anak. Yuro bin nas oke. Lam. Qaf, lam, alif, ain, waw, dal, ba, ro, ba, alif, lam, nun, alif, sin. Jadi itu qul a'udzu birabbin nas. Jadi itu mereka itu huruf per huruf. Nah, kita bisa hitungkan mereka ini Masya Allah mentalnya lebih kuat dari kita Pak. Karena banyak yang mereka ini bunuh diri lah, banyak yang gak kuat Pak. Karena ketika turun ke dunia mereka bergaul, komunikasi susah, ngeliat orang banyak bicara, kok mereka gak bisa, stres Pak. Apalagi ini mereka siap untuk menambah bebannya lagi, menghafal Al-Quran. Jadi kalau kita 1 juz, mereka ini 7 juz Pak. Maaf, 1 juznya mereka, 7 juznya kita. Kenapa? Kalau kita per kalimat Pak, Bismillah itu kan Bismillah dengan menyebut nama Allah. Kalau mereka ba, sin, mim, alif, lam, ha, itu udah 7 huruf yang mereka hafal. Tapi kita cuma 3 kalimat. Masya Allah. Dan kita ditambah lagi kemudahan kita untuk menghafal Al-Quran itu dengan banyak dengar murotal. Setiap hari Jumat selalu diputarkan murotal. Kita bisa ngedengar ceramah-ceramah di YouTube. Mereka nggak ada. Mereka nggak bisa kalau tidak dengan melihat. Jadi telinganya mereka ini berpindah ke mata mereka. Mulutnya mereka ini berpindah ke tangan mereka. Jadi Masya Allah sekali, perjuangan mereka ini bukan perjuangan yang mudah. Makanya kalau saya mondok 10 tahun, gak ada apa-apanya dibanding mereka yang mondok 1 tahun. Contoh yang dari Ternate itu paling jauh, dia siap korban pergi dari orang tuanya. Ya sama seperti kita kelihatannya. Contohnya seperti dia. Dia ini Masya Allah kelihatan ada cacat nggak Pak? Sama seperti kita kan, kelihatannya normal-normal. Tapi ketika berkomunikasi, nah di situ mereka udah. Makanya mereka ini rata-rata malu ngobrol dengan kita. Tapi ketika ada orang dengar seperti kita datang ke mereka mengajak ngobrol, mereka senang. Bahkan mereka punya teman normal seperti kita ini, mereka ngomong di sebar, saya punya teman normal nih, saya punya teman normal nih. Saking senangnya Pak, Masya Allah. Berarti saking diacungkannya oleh kita semua. Jadi di Jogja ini mereka ini negatif thinkingnya tinggi Pak, tunarungu ini. Di Jogja ada satu komunitas, itu tunarungu semua di keraton itu. Sampai mereka punya kafe Kasuri namanya, kafe susu tuli. Itu komunitas. Ketika kita datang ke situ, mereka nggak tahu kita penerjemah ingin melakukan mereka. Mereka negatif thinking. Mau apa? Mau apa? Karena apa? Mereka takut. Banyak sekali mereka, ada juga mereka yang berprestasi, ada yang D3, ada yang S1. Tapi ada pertanyaan lagi, agamanya.
Dan mereka belum tentu, bahkan ada S1 di Bandung ini, dia lulusan desainer grafis Pak. Ya, bisa bikin komik digital, terus gambarnya Masya Allah bagus, sampai dia nyetak buku. Tapi waktu saya tanya, isyarat ini apa namanya? Kebalik. Karena apa? Pemahaman mereka kurang. Jadi Masya Allah, pengorbanan mereka ini bukan hanya sekedar pergi jauh saja. Dari mulai segi beradaptasinya, komunikasinya, pengalaman mereka juga, Masya Allah. Jadi insya Allah di Lampung ini kedua paling banyak tunarungu ini, 1,5 dari seluruh penduduk Lampung tunarungu, 1,5%. Itu hampir 2.000 Pak. Jadi saya sebutkan yang saya tahu itu ada Don Bosco, Dena Upakara, Santa Maria. Itu yang mereka yang sudah seperti kita dakwahnya. Nah, yang lebihnya ajibnya lagi kita kalah dari mereka itu apa? Mereka sama seperti kita tanpa biaya, tanpa donatur untuk pergi. Mereka pakai uang sendiri. Satu itu sama seperti kita. Yang keduanya, mereka berani menentang hukum. Hukumnya apa? Mengajak ke sesama yang sudah punya agama. Mengajak pindah agama kepada orang yang sudah punya agama. Itu masuk hukum ya Pak ya. Dan yang ketiga, nggak ada jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada jaminan untuk mereka. Jadi dulu ada cerita dari salah satu cerita dari penerjemah juga, bahwa mereka ada beliau bermimpi dibawa si tunarungu ini namanya Anwar yang syahid. Dia ini syahid Pak. Dia mimpi bahwa dia berdiri di depan pintu surga. Nah, sebelum beliau meninggal, dia ini berdiri di depan pintu surga. Ada malaikat datang kan ya, oh badan besar tinggi datang, suruh masuk saya. Tapi saya nggak mau, saya lihat penerjemah saya ada di sana, nggak mau masuk. Saya mau penerjemah saya dulu yang masuk ke ruangan ini katanya. Ternyata ruangan itu tuh gerbang surga. Tulisannya apa? Ditulis sama dia, syur. Masya Allah. Saking itunya. Itu juga Allah jamin. Bahkan Anwar ini waktu meninggalnya ini sedang di Subang. Dia sama seperti kita sedang berdakwah gini. Dia meninggal, dia tunarungu, nggak bisa bicara sama sekali. Bahkan ada yang bisa oral, tapi ini enggak. Anwar ini nggak bisa oral. Full dia ini tunarungu. Waktu matinya komplit Pak syahadatnya. Dia ucap, bukan isyarat lagi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Satu jemaah itu merinding langsung. Pak, saya juga merinding lagi Pak. Satu jemaah itu merinding semuanya. Kaget, siapa itu? Kaget lihat Anwar bisa ngomong. Begini-gini, udah merem Pak. Kulitnya basah semuanya. Itu nyampai ke semua penerjemah, ke semua tunarungu berita itu. Masya Allah. Jadi untuk menyebutkan la ilaha illallah itu tidak perlu orang bicara. Itu hati yang bicara, Masya Allah. Jadi dari sinilah mulai kita fokus ke tunarungu, terjun ke tunarungu. Karena kalau bukan kita orang yang dengar, siapa lagi Pak? Masa kita rela sih? Bahkan keluarganya rela lihat keluarga yang mempunyai anak tunarungu hancur akidahnya. Karena nggak ada orang seperti kita yang datang ke mereka. Sampai wali santri bilang, Ustadz, kenapa baru sekarang? Marahnya ke kiai, marah. Kenapa baru sekarang? Saya udah nyari dari 4 tahun yang lalu, Ustaz. Nyari pondok pesantren khusus tunarungu, nyari sekolah Islam khusus tunarungu, gak ada. Yang muncul itu lagi. Itu dari Santa Maria Pak. Akhwat yang bilang. Marah itu. Banyak teman saya yang nyari pondok seperti ini. Banyak teman saya yang nyari SLB sekolah khusus Islam. Jadi Masya Allah, sangat-sangat telat Pak. Banyak sekali yang, jadi semua santri yang datang, pindahan dari mana kita tapakut dulu, kita syahadatin lagi. Dari Dena Upakara santri akhwatnya ada 7 orang. Dari Don Bosco itu ada 5 orang. Yang dari Santa Maria itu ada 4 orang. Itu semua dari asrama-asrama Kristen. Masya Allah. Jadi kita ini hitung sangat-sangat telat Pak. Mereka udah ke zaman Belanda, kita baru nongol. Masya Allah. Jadi PR-nya ini berat sekali. Ini untuk mencapai mereka bisa hafalan hadis ini,
kita goyangkan lagi, kita tambah lagi syaratnya, kita kita ubah dua akidahnya, baru mereka bisa hadis seperti itu. 8 bulan itu hanya untuk merubah akidah mereka. Bukan merubah ya Pak ya, maksudnya mengembalikan lagi akidah mereka. Ya. Insyaallah. Alhamdulillah kita telah apa yang kita telah dengarkan, insyaallah kita niat dan amalkan. Untuk persebar majelis kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.